Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Mawaddatur Rahmah Suseno. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang apa sih perbedaan antara katabolisme dan anabolisme di dalam metabolisme. Ya, jadi di video sebelumnya itu kita sudah sedikit membahas tentang what is metabolism gitu ya. Apa sih metabolisme itu? Nah, sekarang di video ini kita akan mempelajari tentang macam-macam metabolisme dan perbedaan macam tadi itu. Jadi kita balik sebentar ya ke metabolisme. Jadi baik katabolisme maupun anabolisme ini merupakan bagian dari metabolisme. Apa kemarin metabolisme? Oke ya, benar. Jadi metabolisme adalah semua reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, jamur, dan seluruh makhluk hidup yang lainnya. Itu metabolisme. Nah, metabolisme sendiri itu ada dua. Ada katabolisme, anabolisme ya. Jadi ada katabolisme, ada anabolisme. Perbedaan keduanya apa? Gampang ya, karena memang berkebalikan ya. Cuman kalau kita tidak paham konsepnya, bisa-bisa saja malah kemudian ketika kita mengerjakan soal atau ketika kita memahami malah kemudian terbalik. Jadi konsepnya yang harus kalian pegang erat-erat dan kalian pahami ya. Apa itu katabolisme, apa itu anabolisme. Jadi kalau metabolisme itu seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam. Jadi katabolisme adalah reaksi penguraian atau pembongkaran molekul atau senyawa kompleks menjadi molekul atau senyawa yang lebih sederhana ya, menjadi sederhana. Jadi sesuatu yang kompleks, yang besar, yang rumit dibongkar menjadi atau molekul yang lebih sederhana. Jadi kalau saya contohkan gitu ya, seperti ini. Kita punya satu molekul besar, kompleks. Lantas dalam katabolisme ini, satu molekul besar ini kemudian kita bongkar menjadi 4 molekul yang ukurannya lebih kecil. Tapi kalau kemudian digabung lagi ya ukurannya menjadi sama, tetap kompleks seperti tadi itu. Tuh. Ya, jadi dari senyawa kompleks diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Itu adalah katabolisme. Jadi kalau saya gambarkan gitu ya, dari senyawa yang kompleks diuraikan menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Itu katabolisme. Dalam proses katabolisme ini, hasil dari pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana itu kan memutus ikatan-ikatan kimia di antara mereka ya. Nah, akibatnya adalah katabolisme ini menghasilkan energi ya. Jadi katabolisme ini menghasilkan energi, atau kalau dalam reaksi kimia, mungkin kalian ingat ya di mata pelajaran kimia, reaksi kimia yang melepaskan energi atau menghasilkan energi disebut sebagai reaksi eksergonik. Tuh ya, menghasilkan energi atau eksergonik. Tuh. Contohnya adalah katabolisme karbohidrat ya, karbohidrat. Kemudian katabolisme protein, katabolisme lemak. Nah, ini contoh-contohnya. Karbohidrat akan diubah menjadi molekul yang paling sederhana dari karbohidrat, yakni menjadi monosakarida. Sedangkan protein akan dibongkar menjadi asam amino. Dan lemak akan diuraikan menjadi asam lemak dan gliserol. Tuh ya.
Monosakarida ini apa saja? Kalau dalam karbohidrat ada glukosa, kemudian galaktosa, dan fruktosa. Ini tiga molekul utama ya monosakarida yang berguna dalam pensuplai energi di dalam tubuh makhluk hidup. Nih, kalau asam amino ada sekitar 20 jenis ya. Nanti akan kita pelajari lebih mendalam gitu. Nah, ini katabolisme. Sekarang anabolisme. Anabolisme kebalikannya ya. Anabolisme kebalikannya. Kalau tadi katabolisme reaksi penguraian, maka kalau anabolisme adalah reaksi penyusunan senyawa atau molekul sederhana menjadi senyawa atau molekul yang lebih kompleks. Tuh. Sehingga kalau kita gambarkan, asalnya kita punya 4 senyawa sederhana. Nih dengan anabolisme, yang ini tadi katabolisme ya, maka disusun menjadi satu senyawa yang lebih kompleks. Nih. Kalau pada katabolisme menghasilkan energi, kebalikannya anabolisme membutuhkan energi. Membutuhkan energi. Contoh, membutuhkan energi, atau reaksi endergonik. Ya. Contohnya adalah fotosintesis yang terjadi pada seluruh makhluk yang memiliki klorofil. Itu perbedaan utama antara katabolisme dengan anabolisme. Oke ya, sekarang di tingkat SMA, katabolisme yang dipelajari dengan detail itu baru katabolisme karbohidrat saja ya. Atau kalau saya memang terbiasa menyingkat dengan KH, karbohidrat. Jadi katabolisme karbohidrat ini ada 2 macamnya lagi. Yang pertama adalah respirasi atau disebut sebagai respirasi seluler. Ya, respirasi yang terjadi di level sel. Ada respirasi aerobik, kemudian ada respirasi anaerobik. Seperti yang sudah kita ketahui, respirasi anaerob berarti dia membutuhkan, untuk bisa bereaksi, membutuhkan oksigen bebas. Sedangkan yang anaerobik kebalikannya tidak membutuhkan oksigen bebas. Respirasi aerob ini reaksi kimianya ya adalah, misal kita ke glukosa itu C6H12O6 membutuhkan O2 ya, dikatalisis dengan 6O2 akan dipecah menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Apa saja senyawanya? Yakni CO2 dan H2O, karbon dioksida dan air ya, plus energi sebanyak 38 ATP. Jadi ini adalah energi. Nah, coba perhatikan. Awalnya senyawanya kompleks, karbonnya 6, hidrogennya 12, oksigennya 6. Kemudian dipecah menjadi senyawa baru yang lebih sederhana karena CO2 itu kan C-nya hanya 1. Yang asalnya O6, di sini ada 12 O2 juga, ini hanya menjadi O2 dan di sini ada 1, nanti sebanyak masing-masing 6 gitu ya. Jadi ini 6 senyawa CO2 dan 6 senyawa H2O. Jadi ini adalah glukosa. Oke. Ya. Sehingga ini adalah senyawa-senyawa yang lebih sederhana. H saja hidrogen. Di sini ada 12. Ini kan ternyata hanya ada 2 gitu. Bukan 6 loh ya, tapi 2. 6 H2O. Hidrogennya saja 2 untuk setiap satu senyawa H2O.
Padahal asalnya hidrogennya 12, senyawa glukosa. Sehingga menjadi lebih sederhana. Dalam proses penyederhanaan senyawa tadi dihasilkan energi sebanyak 38 ATP. Energi inilah yang kemudian digunakan untuk aktivitas sel. Ya, aktivitas sel apapun, jantung berdenyut 24 jam, peredaran darah, paru-paru ya, sistem peredaran darah mengedarkan darah selama 24 jam, mengedarkan oksigen selama 24 jam, dan sistem maintenance atau perawatan tubuh kita yang lain yang berjalan selama 24 jam penuh, ataupun aktivitas-aktivitas yang kita sadari seperti saya berbicara, kalian sedang mempelajari video ini, kalian sedang makan, berlari, dan seterusnya ya. Nah, 6CO2 dan 6H2O ini keduanya merupakan zat sisa ya. Karena zat sisa, maka harus dibuang. Dibuangnya lewat mana? Melalui sistem ekskresi. Ya, melalui sistem ekskresi. Respirasi anaerob, respirasi yang tidak membutuhkan oksigen, atau bisa kita sebut biasa dengan fermentasi. Ini ada dua macam, ada fermentasi alkohol ya, atau etanol, dan satu lagi ada fermentasi asam laktat. Ya. Kalau fermentasi alkohol terjadi pada ragi ya, atau jamur, juga pada bakteri. Kalau fermentasi asam laktat ini terjadi pada sel-sel hewan utamanya ya, kita juga termasuk manusia, termasuk hewan. Iya, manusia hewan loh ya, karena kita termasuk dalam kingdom animalia gitu. Jadi kita juga hewan. Pada sel-sel hewan yang mengalami kelelahan ya, sel-sel hewan yang mengalami kelelahan yang berlebihan yang disebut sebagai fatigue, tulisannya ya, fatigue, atau kelelahan yang berlebihan. Nih, di katabolisme karbohidrat ini nanti kita akan mempelajari yang aerob, ada 4 tahap ya, mulai dari glikolisis sampai ke sistem transfer elektron, tapi ini akan kita bahas di video-video selanjutnya gitu. Nah, itu katabolisme karbohidrat. Sekarang kita ke anabolisme ya. Contoh anabolisme tadi adalah fotosintesis ya, yang terjadi pada sel-sel yang memiliki klorofil, bisa tumbuhan, bisa bakteri gitu ya, bisa alga. Reaksi kimianya adalah CO2 sebanyak 6, H2O sebanyak 6 akan diubah menjadi senyawa yang lebih kompleks, yakni C6H12O6 plus zat sisa berupa oksigen sebanyak 6. Seperti yang sebelumnya sudah kita pelajari, bahwasanya dalam reaksi anabolisme ini membutuhkan energi. Untuk apa? Untuk menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Dalam fotosintesis ini energinya dalam bentuk cahaya. Ya, energinya dalam bentuk cahaya. Cahayanya ini bisa dari matahari, bisa dari lampu dengan intensitas atau panjang gelombang cahaya yang sesuai dengan panjang gelombang cahaya matahari yang diperlukan untuk fotosintesis. Yang bisa ditangkap satu-satunya oleh siapa? Yang dimiliki oleh tumbuhan hijau? Yang menyebabkan warnanya hijau? Oke, sip. Ditangkap oleh klorofil. Sehingga 6CO2 dan 6H2O, perhatikan sekarang ini kan sederhana ya. CO2 itu senyawa yang karbonnya 1, oksigennya 2. H2O senyawa yang hidrogennya 2, O-nya 1. Akan diubah menjadi senyawa yang lebih kompleks. Karbonnya 6, hidrogennya 12, O-nya 6. Dan zat sisa berupa O2 sebanyak 6.
Jadi dalam fotosintesis O2-nya ini merupakan zat sisa. Karena zat sisa maka harus dibuang. Ini ya. Dibuangnya kemana? Dibuangnya ke udara. Selanjutnya digunakan untuk pernapasan makhluk hidup. Entah itu manusia, hewan, jamur, tumbuhan itu sendiri gitu. Kok enggak langsung diserap saja untuk pernapasan? Ya, mekanismenya berbeda gitu ya. Nah, untuk CO2 pada tanaman ini diperoleh dari udara, masuk melalui stomata. Sama, O2 tadi dibuang ke udara pun dia melalui stomata. Atau kalau kita masih kecil ya, SD, MI dikatakan sebagai mulut daun, stomata. Nih, melalui stomata. Sedangkan H2O ini diperoleh dari tanah yang diangkut menggunakan pembuluh silem. Oke. Nah, C6H12O6 ini nantinya akan digunakan untuk pertumbuhan bagi tumbuhan tersebut. Kalau ada yang sisa, maka kemudian disimpan menjadi senyawa-senyawa cadangan makanan dan diubah menjadi senyawa-senyawa yang lainnya. Sedangkan kalau pada karbohidrat, katabolisme karbohidrat di respirasi seluler tadi, C6H12O6 ini kita peroleh dari makanan ya. Jadi C6H12O6 dari sistem pencernaan. Kemudian 6H2O ini 6O2 dari sistem pernapasan. CO2 dan H2O nanti dibuang melalui sistem ekskresi. Sistem ekskresi diantaranya adalah hidung, paru-paru, kemudian kulit yang terkait dengan ini sama ginjal. Tuh, jadi dari sini terlihat bahwasanya di dalam tubuh makhluk hidup itu tidak berdiri sendiri-sendiri ya, tetapi saling berhubungan. Untuk bisa melakukan respirasi seluler secara aerob gitu ya, ada kerjasama antara sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem ekskresi. Tuh. Untuk bisa melakukan fotosintesis harus ada kerjasama antara stomata, kemudian silem untuk menyuplai bahan bakunya fotosintesis, senyawa yang sederhana agar bisa diubah menjadi senyawa yang lebih kompleks. Nah, sebelum kita kemudian masuk ke respirasi aerob maupun ke anabolisme gitu ya, ada hal penting yang harus kita pelajari ya, biar nanti ketika kita membahas tentang tahapan-tahapan di kedua reaksi kimia tersebut, baik respirasi maupun fotosintesis, kita tidak mengalami kebingungan. Ya, ini apa? Ini tentang macam energi. Energi di dalam tubuh makhluk hidup itu berada dalam dua bentuk ya. Ada dua bentuk. Jadi yang pertama itu energi berada dalam bentuk senyawa berenergi tinggi. Dalam bentuk senyawa berenergi tinggi yang merupakan siap pakai ya, senyawa siap pakai, energinya itu sudah bisa langsung dipakai. Contohnya adalah ATP. Ya, ATP kemudian GTP nanti ya, yang keduanya ini akan kita temui di respirasi seluler. ATP kepanjangan singkatan dari adenosin apa? Oke. Trifosfat. GTP guanosin trifosfat. Oke. Jadi gugus adenin yang berikatan dengan 3 gugus fosfat, satunya lagi gugus guanosin yang berikatan dengan 3 gugus fosfat. Tuh. Jadi kalau saya gambarkan gitu ya, adenosin yang merupakan ikatan antara adenin dengan gula ribosa. Nah, ini dia akan berikatan dengan 3 gugus fosfat. 1, 2, 3. Nih,
adenosin. Nah, ketika nanti satu gugus fosfatnya ini lepas gitu ya, sehingga gugus fosfatnya ketika bebas itu disebut fosfat inorganik atau PI, sehingga akhirnya tersisa hanya 2. Ketika adenosin hanya memiliki 2 gugus fosfat, ini disebut sebagai ADP. Adenosin D-nya difosfat. Kalau nanti kemudian adenosin difosfat ini terlepas lagi satu fosfatnya nih ya, sehingga terlepas satu fosfat anorganik, maka tersisa hanya satu gugus fosfat, disebut sebagai AMP. Ada yang bisa menebak? Oke, adenosin M-nya adalah monofosfat. Oke, nah ini bisa langsung dipakai ya. Jadi ketika sudah ada ATP di dalam tubuh atau di dalam sel makhluk hidup, maka ATP tersebut langsung bisa digunakan sebagai sumber energi dengan cara memotong gugus-gugus fosfatnya ini. Nah, bentuk energi yang kedua berada dalam senyawa sumber elektron berenergi tinggi. Kalau tadi yang berada dalam bentuk senyawa berenergi tinggi ini saya pakai, ini kebalikannya ya. Jadi bentuk senyawa yang kedua masih dalam bentuk sumber elektron berenergi tinggi ini, dia belum siap pakai ya, belum siap pakai. Agar bisa digunakan oleh tubuh sebagai sumber energi, maka senyawa sumber elektron berenergi tinggi ini harus diubah dulu menjadi ATP. Tuh, ya. Menjadi ATP. Nah, contoh dari senyawa sumber elektron berenergi tinggi ini adalah NADH dan FADH. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang NAD dan FAD ya, tapi ini ada hanya. NAD adalah nikotinamid, A-nya adenin, D-nya dinukleotida, hanya hidrogen atau biasa disingkat H saja. Nikotinamid, adenin, dinukleotida H. Sedangkan FAD adalah flavin, adenin, dinukleotida. Oke, jadi ini ya bentuk energi di dalam tubuh manusia. Jadi di dalam tubuh makhluk hidup, di dalam tubuh makhluk hidup energi berada dalam bentuk 2 macam ini. Ada yang bisa langsung saya pakai, yakni ATP dan GTP. Ada yang masih dalam bentuk senyawa sumber elektron berenergi tinggi. Contohnya adalah NADH dan FADH. Agar NADH dan FADH ini bisa digunakan, maka keduanya harus diubah dulu menjadi ATP. Tuh, ya. Demikian penjelasan dari saya tentang perbedaan katabolisme dan anabolisme serta bentuk energi di dalam tubuh makhluk hidup, utamanya terkait dengan respirasi seluler. Oke. Mohon maaf jika ada kekurangan. Silahkan jika ada pertanyaan dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like serta share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.